Parenting kita pada pagi ini mengambil tema mendidik anak berpuasa sejak dini, yang juga nanti akan diisi dengan kegiatan Tarhib Ramadan oleh Ustadz Desyur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang kami muliakan, kami hormati Ustadz Abdul Rauf SPDI selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah Kuala Tungkal beserta jajaran dari para pengurus yayasan, ya, para pembina dan pengawas. Yang kami muliakan, kami hormati ya Kepala SDIT Al-Hikmah, ya, Ustadz Rudiansyah SPD selaku sebagai moderator juga di kesempatan pagi menjelang siang ini. Juga yang kami muliakan, kami hormati Kepala TKIT Al-Hikmah Ustazah Dahlian SPD. Juga kami muliakan, kami hormati Kepala TPA Ustazah Syafika SH. Dan juga buat kami hormati, kami muliakan Kepala Rumah Quran ya Ustadz Irfan Zidni SPD. Dan juga saya ingin menyapa ya yang kami muliakan, kami hormati Kepala TK Al-Hikmah Tebing Tinggi Ustazah Vera Agustiani. Dan tentu juga buat para ayah dan bunda, para wali santri, wali siswa, dan tamu dan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah Allah izinkan di masa sekarang, di hari ini kita bisa bersua via daring, via online dalam situasi yang pandemi yang sudah 2 tahun kita lewati. Dan mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ada nikmat Allah yang kita dapatkan di masa pandemi ini lewat teknologi digital yang menghubungkan kita. Sehingga meskipun Kuala Tungkal lumayan jauh, sekitar 1000 km dari rumah kami, ya kami sendiri sering juga berpergian darat ke kampung halaman di Sumatera Barat. Jadi sering melewati daerah Jambi ya sebagai lintas timur yang sering kami lewati, dan alhamdulillah di kesempatan ini bisa bersua via daring ya, dan inilah nikmat di masa pandemi ya, kita bisa terhubung dari berbagai macam wilayah dengan hadirnya teknologi digital ya. Jadi saya mungkin dalam beberapa tahun belakangan memang tidak kemana-mana, jarang kemana-mana, tapi bisa hadir di mana-mana gitu. Bukan hanya di lintas daerah ya, bahkan lintas negara. Pernah satu hari pagi saya ada di Jepang, siang ada di Australia, sore di Jerman, malam di Amerika gitu. Jadi perjalanan ya belum pernah selama satu hari itu keliling dunia. Tapi alhamdulillah hari itu keliling dunia secara virtual. Dan bahkan pernah tahun lalu Ramadan keliling rumah terbaik. Para ulama mengajarkan bagaimana menyambut Ramadan dengan sambutan yang diselalu dengan kata-kata marhaban ya, marhaban ya Ramadan. Di dalam kata marhaban kita tahu itu ada kata rohaba yang artinya sambutan yang buat tamu spesial ya. Dalam bahasa Arab disebutkan ada sambutan marhaban dan ada ahlan wa sahlan. Jadi kalau marhaban itu sambutan buat tamu agung, biasanya orang yang kita nantikan, kita anggap spesial di dalam jiwa kita. Begitu dia datang, marhaban ya. Tapi kalau ahlan wa sahlan biasanya disambutan buat tamu yang biasa saja, tidak memiliki hal yang istimewa begitu penting ya. Dan ketika datang kita cukup mengatakan ahlan.
Nah, makanya para ulama mengatakan dikata marhaban, dan ini yang kita sebut dengan tarhib, ya. Tarhib tentu beda dengan tarhib, karena tarhib maknanya sambutan, kalau tarhib artinya sambitan, ya. Tarhib itu yang selalu kita sebut namanya hak besar, ya, padahal hak dan hak memang berbeda dalam bahasa Arab. Tapi tarhib itu sambitan, ya. Kalau tarhib artinya sambutan. Dan kita menyambut Ramadan ini sudah sekitar dari awal bulan Rajab. Di antaranya menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum bulan pembinaan buat anak-anak kita. Bulan untuk membantu mereka menjadi pribadi yang mulia. Di antaranya adalah bagaimana kita memiliki goals yang terkait dengan pendidikan di bulan puasa ini, bukan dari aspek sisi fikihnya saja, tapi membahas dari sisi goalsnya bagaimana. Karena kalau dari sisi fikih sudah selesai, ya. Kalau setiap tahun kita bertanya dari sisi fikih, pertanyaan kita setiap Ramadan selalu batal atau nggak batal, kan gitu. Ustadz, kalau kumur-kumur pakai kuah rendang batal nggak, gitu kan, gitu dong. Jadi pembahasannya seperti itu. Ustadz, kalau ngorek kuping pakai linggis batal nggak? Jadi kalau sekedar batal dan tidak batal, sebenarnya goals diantaranya la'allakum tattaqun. Setiap ibadah dalam Islam itu memiliki aspek tujuan. Kayak sholat, misalnya aqimis sholah inna sholat tatanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat tapi tidak bisa mencegah dirinya dari korupsi, dari berkata-kata buruk, menyakiti orang, berarti sejatinya sholat itu belum sampai kepada tujuan. Berarti ada yang masalah di sholat. Ya, begitu juga puasa, zakat misalnya. Zakat itu kan yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan hal itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Orang yang sering bersedekah akan bersih jiwanya dari perasaan marah, kesel, dari perasaan iri dan dengki, hasad dan macam-macamnya. Makanya kalau ada orang yang dalam hal ini sering bersedekah, tapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan, hasad, berarti ada yang masalah di sesi sedekahnya. Demikian juga dengan puasa di bulan Ramadan, yang sejatinya memiliki tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, menjadi pribadi yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Tapi selesai Ramadan justru orang makin liar, makin rakus, maka ada yang salah dalam berpuasanya. Dalam hal inilah mengapa kita mendidik anak kita memiliki yang namanya tujuan, yang kita bukan sekedar yang penting puasa, tapi puasa yang memberikan sebuah esensi dalam nilai pendidikan karakter. Di antaranya bagaimana kita mendidik anak kita memiliki pribadi-pribadi yang istimewa seperti dalam Al-Quran. Dalam kitab Bustanul Aizin Wariyadus Sami'in, ada sebuah tamsil yang sejatinya saya pikir ini bisa kita jadikan sebagai model yang baik untuk mendidik anak kita, ya. Di mana sang penulis yaitu Ibnu Jauzi berkata, asyhuri ithna asyara ya ka'auladi Yakub alaihi wa alaihimissalam, ya, bulan yang 12 diibaratkan anak-anak Yakub yang 12, ya, yaitu anak Yakub alaihissalam, ya. Wa syahrul Ramadan baina syuhur ka Yusufi baina ikhwatih, dan bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain diibaratkan laksana Yusuf di antara saudara-saudaranya. Ya, faqama Yusuf ahabul aulad ila Yaqub kadzalika Ramadan ahabu syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling disayang oleh Yakub, demikian juga kedudukan Ramadan paling istimewa di sisi Allah pemilik kehidupan. Ada keistimewaan antara Ramadan dengan pribadi yang sejatinya jadikan role model, itu Yusuf. Ternyata Yusuf itu adalah simbol dari sosok yang istimewa, sebagaimana Ramadan dianggap sosok istimewa. Apa kira-kira yang mau kita ambil pelajaran? Antara Ramadan dan Yusuf memiliki sebuah korelasi, yang itulah yang mau kita bahas, kurang lebih pendidikan anak-anak kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu?
bahwa Ramadan melatih anak-anak kita menjadi anak yang seperti Yusuf. Nah, ini mungkin pembahasan ini yang mau jadi titik tolak kita, bukan sekadar melatih berpuasa, tapi melatih anak kita agar menjadi seperti Yusuf. Ya, jadi anak-anak kita nanti lulus Ramadan menjadi Yusuf, ya. Yusuf baru gitu. Kalau puasanya benar. Dan itu sesuai dengan yang selama ini sering kita dengar di kampung-kampung, ya. Kan sering kalau ibu-ibu lagi hamil selalu membaca surat Yusuf. Cuman banyak yang salah paham, ya. Ibu-ibu, kenapa Bu lagi hamil baca surat Yusuf? Jawabannya kan klasik, biar anak saya ganteng Ustadz kayak Yusuf. Saya bilang susah Bu, ya ibunya kan kayak gini gitu, bapaknya kayak gitu, susah gitu ya. Kalau ganteng itu keturunan, ya terima nasib gitu ya. Jadi kita ini banyak yang selama ini salah memahami. Ulama-ulama dulu menganjurkan baca surat Yusuf, esensinya bukan ganteng kayak Yusuf, sadarlah ganteng itu keturunan. Jadi kalau kulit kita hitam legam, ya papasan kita juga, ya anak kita ya begitu juga. Justru kalau ganteng banget orang lain curiga, ini jangan-jangan anak pungut gitu ya. Maka esensinya bukan itu, karena kegantengan Yusuf sendiri susah untuk disetarakan. Rasulullah mengatakan u'tiya Yusuf bisyatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Jadi kebayangkan setengahnya itu untuk Yusuf, setengah lagi dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Ya jadi saya aja dapat ampasnya mungkin, atau yang lain juga dapat atau enggak tahu. Intinya kegantengan Yusuf itu enggak bisa disamakan. Dalam kitab Mahabah Imam Al-Ghazali menyebutkan saking tampannya Yusuf, ya ketika rakyat di masa itu kelaparan 2-3 bulan gak makan, begitu menghadap Yusuf dan memandang wajah Yusuf, laparnya langsung hilang. Dahsyat nggak tuh Yusuf? Ya makanya tampan orang ganteng itu ya bikin kenyang. Jadi seperti Yusuf ya, gantengnya luar biasa. Jadi kita pahami ketampanan Yusuf itu susah ditandingi untuk orang-orang di zaman sekarang. Kalau ada sekarang, ih ganteng ya kayak artis Korea, masih kalah sama Yusuf. Berarti apa sih esensinya waktu ibu-ibu disuruh membaca surat Yusuf waktu hamil? Adalah membaca apa yang dijamin oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Jadi kisah yang terbaik itu sejatinya adalah kisahnya Yusuf, dan inilah kenapa kita membaca kisah ini. Di antaranya adalah agar kita banyak mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah, agar kita mampu mendapatkan pelajaran dari kisah Yusuf ini. Di antaranya kisah Yusuf mengajarkan anak-anak yang melewati 3 masa kesusahan, 3 masa ujian, dan dia bisa melewatinya. Dan itulah yang menjadi indikator anak-anak kita di masa depan. Anak-anak disebut sebagai anak-anak yang tangguh jika bisa melewati apa yang dilalui oleh Yusuf di dalam surat Yusuf ini. Yang pertama, anak-anak disebut sebagai tangguh jika al-qawiyyu 'alal masyaqqah, tangguh melewati ujian kesulitan. Jadi anak-anak yang dianggap tangguh jika dia mampu melewati ujian kesulitan. Ya. Dan ini satu problem di negeri ini, ada anak yang baru mati lampu sendiri langsung aku mau pindah ke Singapura aja deh gitu. Karena dia nggak biasa hidup susah, atau dia tidak terbiasa menghadapi berbagai macam hal yang akan diuji Allah di masa depan, kesulitan-kesulitan. Ya, sikap dia yang sering muncul ada not fly. Nah, inilah, dan dalam Ramadan ini kita memiliki tujuan melatih ya agar Ramadan ini juga ingat, jangan buru-buru baru nangis ya udah ini makan. Padahal anak melewati tangisan itu dalam rangka untuk apa? Agar di masa depan dia semakin kokoh otot kesabarannya, kita agar siap menerima realitas. Banyak orang tua yang menjadi pola asuhnya itu disebut pola asuh helikopter, SOS ya, anak kasih isyarat tangis langsung tolong, sehingga anak itu terbiasa tergantung sama orang lain. Dan bahayanya adalah ketika di masa depan orang tuanya meninggal, dia menjadi apa yang disebutkan Allah di dalam surat An-Nisa 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, generasi yang dikhawatirkan sepertinggal mereka. Jadi ada Allah mengingatkan para orang tua pendidik jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Di antara ciri generasi
yang lemah adalah yang tidak mampu melewati ujian kesulitan, ya. Dan ini yang menjadi dasar kenapa Yusuf dianggap sebagai pribadi yang tangguh. Buktinya apa? Buktinya Yusuf dicemplungkan ke sumur dari umur 7 tahun oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf mengalami kondisi dijual sebagai budak dari majikan satu ke majikan lain di usia belasan tahun. Bahkan dia masuk penjara berumur 19 tahun 2 kali. Tapi sejarah mencatat tak satu pun Yusuf mengalami stres. Tak satu pun Yusuf mengalami yang namanya depresi. Bahkan berpikir, ya Allah hidup begini amat, lebih baik aku mati saja. Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya Yusuf dengan berbagai macam ujian itu dia flight atau melakukan upaya suicide atau bunuh diri. Sementara generasi sekarang yang dikhawatirkan, beberapa tulisan menyebutkan anak-anak yang mengalami yang disebut ya generasi strawberry, yang baru ujian kuliah numpuk langsung bilang, aduh kayaknya toksik banget nih kuliah, mengganggu mental health aku, lebih baik aku mundur aja deh kuliah ya. Banyak yang seperti ini sekarang, menandakan ada mental yang rapuh laksana kerupuk kena kuah rendang gitu ya. Jadi ini juga yang kita nggak inginkan. Maka Ramadan memiliki tujuan pertama, melatih anak kita bisa melewati ujian kesulitan. Jadi bukan sekedar puasa, bukan, tapi anak-anak kita terlatih otot kesabarannya seperti Yusuf. Yang kedua, sebagaimana Yusuf melewati ujian kedua, tangguh, yang disebut al-qawiyyu ala syahwat, tangguh melewati ujian syahwat. Yusuf kita tahu menghadapi ujian syahwat yang berat, digoda oleh wanita yang cantik di masa itu, yaitu Zulaikha. Dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu menggoda Yusuf terus-terusan, dan Yusuf pun nafsunya pun naik juga. Tak sekiranya tidak dapat petunjuk dari Tuhannya, terjadilah perbuatan terkutuk tersebut. Jadi Yusuf dijaga oleh Allah, mampu menjaga dirinya dari ujian yang paling berat. Dan memang Rasulullah sudah mengingatkan, di antara semua ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki khususnya adalah ujian perempuan atau ujian syahwat. Bahkan Syekh As-Sa'di ketika mengomentari ayat ini mengatakan, hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat di alam Yusuf. Jadi Bapak juga paham ya dalam ayat ini mengapa sampai Yusuf aja digoda oleh wanita yang dalam ruangan sepi dan cantik, saat itu nafsunya naik. Makanya ayat mengatakan wah hamma biha, Yusuf pun nafsunya naik juga. Tapi karena beliau nabi, diselamatkan Allah dari hal-hal yang menjerumuskan dia. Tapi ayat ini memberi syarat, bahkan Yusuf aja digoda wanita cantik nafsunya naik. Kayak Yusuf sebagai nabi aja nafsu juga sama perempuan, apalagi ustadz. Ya, apalagi marbut musola, ya, apalagi ketua masjid. Jadi hati-hati, jangan sampai berpikir, banyak sekarang fenomena akhwat-akhwat muslim salah sasaran, curhat kok sama lawan jenis ya. Ustadz gitu ya, saya mau curhat rumah tangga saya. Saya selalu ingatkan, kalau mau curhat amannya sama sesama jenis. Kalau sesama lawan jenis enggak curhat, konsultasi aja. Karena kalau konsultasi nanti yang jelas ya itu niatnya juga untuk mencari solusi, bukan menumpahkan segala perasaan. Karena maaf kata ya bahaya ya, Ustadz juga manusia. Ini juga salah satu kenapa saya sampaikan, karena sebagai konsultan keluarga banyak menghadapi kasus-kasus seperti ini ya, sehingga saya sendiri kadang-kadang sedikit aware dan tegas gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu mau konsultasi curhat, saya bilang saya melayani konsultasi hanya via WA, tidak temu tatap muka, tidak ada Zoom dan tidak ada nelpon. Karena saya tidak terbiasa mendengar wanita menangis, tidak mau, ya cukup via WA. Pun saya hanya membalas WA yang mohon maaf, yang foto profilnya tidak ada foto selfie si pemiliknya. Ya kenapa? Saya nggak akan pernah balas. Ya. Kenapa? Kalau cakep merusak niat, kalau jelek merusak mata, kata saya. Jadi apes di saya, mendingan nggak usah sekalian. Jadi kalau ada yang udah berkali-kali WA nggak dibalas, karena secara sadar bahwa itu bagian dari cara memproteksi diri dari fitnah yang selama ini disepelekan laki-laki. Nah, Yusuf mengalami ini. Tapi Allah selamatkan sebagai seorang nabi, dia punya kontrol diri yang bagus sehingga mampu akhirnya menghindar dari jebakan syahwat tersebut. Nah, di bulan Ramadan, latihan buat anak kita juga ujian melawan diri dari ujian syahwat. Dan menariknya, ujian syahwat bagi anak-anak, bagi manusia itu dimulai dari ujian perut sebelum ke bawah perut. Ini pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya.
bahwa siapa yang bisa menahan nafsu di atas perutnya, alias di perutnya, dia bisa menahan nafsu di bawah perutnya. Karena itu sebagian orang banyak yang merasa meremehkan hal ini. Di antara ujian di bulan Ramadan itu penting Bapak Ibu pahami, bukan saat siang hari. Justru jebolnya pendidikan buat anak-anak kita justru saat berbuka. Banyak orang pada saat berbuka, maaf kata, dia kumpulin semua makanan ya, dijamak tapi nggak dikosor ya, paham ya? Makanannya dijamak tapi nggak dikosor, makanan pagi siang dikumpulin dan dihabisin semua. Bapaknya kadang-kadang udah nyiapin rendang khusus buat dia. Ternyata saat orang berbuka dia buas di depan, maka pendidikan tuh gagal. Pendidikan dianggap gagal justru ketika apa? Ketika ada di depan meja makan. Nah ini menarik, kata Imam Al-Ghazali gini, siapa yang tidak bisa menahan nafsunya di depan meja makan alias buas saat di meja makan, biasanya dia buas di ranjang ya, makanya hati-hati. Saya kadang-kadang pengen tahu karakter orang kalau di ranjang itu bisa ngelihatnya dari meja makan. Kalau ada orang itu biasanya nggak, dia orang nafsuan itu biasanya, maaf gitu ya. Salah satu cara saya menseleksi misalnya calon adik ipar gitu ya, saya jodohkan sama adik saya gitu, atau kalau saya nyari cari calon mantu, saya itu kadang-kadang nyuruh datangnya ta'arufnya pas jam makan siang, tapi agak lambatin gitu ya, keluar makannya nanti. Nanti datang makan siang ya, mereka berpikir oh pasti makan siang di lokasinya Ustadz nih. Tapi saya makan siangnya saya sengaja undur jam 2 gitu ya. Nah itu kan lagi lapar banget tuh, ketika banyak makan terkelihatan tuh mana akhlak aslinya orang itu. Kalau yang nafsu, nah itu kelihatan itu. Seperti itulah kurang lebih cara kita melatih anak kita. Makanya kalau anak kita saat berbuka makan itu tandanya dia tidak bisa mengontrol dirinya. Itu yang kita khawatirkan, apa yang disebut sindrom happy pedal. Sindrom happy pedal itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol diri pada saat dibuka keran kebebasan. Seperti orang kejebak macet di jalan tol ya. Kalau Jambi kan gak pernah macet ya. Atau saya Jakarta ini udah biang macet ya. Itu ketika udah berapa jam macet, begitu kebuka jalan itu langsung ngebut gitu, dan biasanya kecelakaan. Banyak orang-orang yang begitu ya. Wah berpuasa di pagi nggak makan, di siang nggak makan, pas begitu sore, pas maghrib, wah semuanya dimakan. Pas begitu taraweh udah nggak sanggup dia. Apa yang terjadi? Dia mengalami sindrom happy pedal. Makanya pendidikan berpuasa di bulan Ramadan itu bukan sampai maghrib, termasuk saat berbuka. Abang cukup nih air putih sama kurma cukup. Tapi yang lain nanti kita sholat dulu. Semua nah bunda ya tolong mama Umi taruh hidangkan sesuai dengan ininya aja. Kita melatih diri termasuk anak kita. Ini yang pertama disebut pendidikan, dan inilah yang disebut tangguh melatih ujian syahwat. Yang ketiga, esensi Ramadan melatih anak kita adalah al-qawiyyu 'alal ghadab, tangguh melewati ujian kemarahan. Orang-orang yang kuat di dalam Islam bukan orang yang bisa memukul raksasa atau menghancurkan lawan di medan laga. Rasulullah SAW mengatakan laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang bisa memenangkan pertempuran di medan laga, kata Rasulullah. Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan diri di saat marah. Makanya orang-orang yang disebut kuat itu adalah justru dia bisa mengendalikan diri saat marah. Dan Yusuf adalah contoh dari hamba Allah yang memang teruji. Apa buktinya? Saat Yusuf akhirnya melewati berbagai ujian sampai dia akhirnya menjadi seorang Perdana Menteri alias Raja di zaman itu di Mesir, maka justru saudara-saudara yang pernah menyakitinya 10 orang itu datang mendatangi Yusuf tanpa tahu bahwa Yusuf ini saudaranya dulu pernah dibully dan dikucilkan bahkan dibuang olehnya. Dan Yusuf melihatnya masih ingat nih 10 orang nih biang kerok yang membuat hidupnya berbelasan tahun itu terlunta-lunta. Begitu melihat mereka sama sekali nggak minta maaf, nggak minta apa, malah minta makanan untuk dibawa ke kampung mereka. Kalau kita, nah ini lagi-lagi mungkin standarnya kita itu secara awam melihat orang pernah menyakiti kita datang dan kita saya itu jadi orang berkuasa, itulah cara kita membalas dendam. Pelayan, pengawal, habis 10 orang nih bunuh dia, ya. Apa namanya, mutilasi 5 bagian, buang ke sungai gitu, buang ke lautan gitu. Itu kalau kita. Tapi beda Yusuf. Yusuf begitu melihat orang itu yang pernah menyakitinya, keluarlah kata-kata, dan inilah menunjukkan hebatnya Yusuf, mampu menahan amarah dan dendamnya. Apa kata Yusuf? Diabadikan dalam surat Yusuf ayat 92, la tathriba alaikum liyaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya,
hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Semoga Allah ampuni kalian, dialah yang maha pengasih dan antara yang paling kasih. Masya Allah, Yusuf bisa menahan amarahnya sehingga memaafkan saudaranya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Ramadan itu memang ujung-ujungnya adalah melatih diri kita untuk mengontrol diri, gak gampang marah. Makanya kenapa tradisi orang-orang zaman dahulu sesuai dengan arahan para ulama, kenapa pun selesai Ramadan kita bermaaf-maafan di bulan Syawal, di awal Syawal, yaitu di hari Idul Fitri. Sejarahnya adalah karena ingin mengajarkan tentang akhlak mulia laksana Yusuf. Jadi kalau ditanya dalilnya, emang ada dalilnya Rasulullah habis Ramadan salam-salaman, maaf-maafan? Gak ada. Minta maaf nggak ada, tapi ini adalah aplikasi dari apa yang kita pahami bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk bisa melatih diri dari amarah, dan itu diwujudkan dengan minta maaf. Dan bagaimana caranya? Bagaimana supaya orang itu tidak mudah marah? Kesimpulannya adalah bagaimana orang itu bisa menahan marah, dimulai dari apa yang membuat marah itu redam. Apa yang membuat marah itu redam? Ternyata marah itu bukan redam dengan diam. Tidak seperti itu. Para ahli menyebutkan, Dr. Mehmet Oz mengatakan, ya, the opposite of anger is not calmness, it's empathy. Lawannya kemarahan bukanlah diam. Sebab ada orang yang menahan marah, diam, tahu bacok. Diam, tahu bakar rumah orang. Ternyata lawan marah itu bukan diam, tapi empati. Empati adalah peredam terhadap orang yang punya amarah. Semakin besar empatinya, makin besar dia menahan amarahnya. Yusuf adalah orang yang kenal empati. Dia suka berbagi, dia senang menolong orang lain. Sehingga orang yang senang berbagi, suka menolong orang lain, dia gak gampang marah. Nah, pendidikan di bulan Ramadan berpuasa itu bukan senang ngelatih orang puasa, tapi ngelatih juga untuk berbagi. Jadi targetkan anak kita juga punya berbagi, melatih kepekaan. Kalau ada tetangga kita yang kurang makan, bagi. Nanti akan membuat dia memiliki kepekaan jiwa. Kasihan dia nggak punya orang tua, yatim, dia nggak punya makan, bagi. Kalau dia punya sifat empati, maka dia punya sifat untuk menahan amarah. Inilah salah satu bukti dari firman Allah disebutkan di surat Al-Imran ayat 134 ketika menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Yaitu orang-orang yang suka bersedekah di saat lapang dan sempit, dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Berkata para ulama bahwa 3 sifat dalam surah Al-Imran 134 ini saling terikat. Apa maksudnya? Orang yang suka bersedekah saat lapang dan sempit maknanya orang yang empati. Orang yang empati dia akan menahan amarah. Yang ketiga, dia memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya orang yang gak empati alias pelit, kemungkinan besar gampang marah dan kemungkinan besar dendaman. Sehingga ayat ini mengajarkan satu sifat yang terikat. Kalau pengen menahan amarah, pengen menjaga diri supaya gak dendam, maka latihlah sifat pertama disebut yunfiquna fis sarai wad dharai, bersedekah saat lapang dan sempit. Bukan hanya sarra tapi dhara. Itulah esensi Ramadan. Singkatnya, ini baru pengantar untuk memahami tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita dengan goals 3 sifat itu yang kita inginkan. 3 sifat seperti Yusuf itu yang mau kita inginkan dari anak-anak kita. Nah, terus bagaimana Ustadz supaya anak-anak kita supaya mau berpuasa? Kita harus pahami dulu. Berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang kita harapkan memberikan pengaruh motivasi internal. Islam mengajarkan bagaimana ibadah yang sejatinya itu haruslah dengan tahapan-tahapan diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alias apa? Kalau ingin mengenalkan suatu syariat atau ibadah, pakailah metode yang diajarkan Nabi dalam Al-Quran. Ya, diantaranya misalnya Allah berfirman, "Qad diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan." Pertama kali Allah meminta baginda Nabi kalau ingin menyampaikan risalah, kasih kabar gembira. Kabar gembira adalah hal yang harus kita berikan sebagaimana Ramadan adalah diberikan sebuah kabar gembira kepada umat. Karena hakikatnya syariat ini diturunkan untuk membuat orang itu bahagia. Maka waspadalah dari pendekatan mengenalkan puasa kepada anak dan cara yang mengancam. Karena kita hanya mengkhawatirkan anak-anak yang akhirnya dia bisa beragama tapi tidak suka beragama. Dia bisa sholat tapi nggak suka sholat. Dia bisa berpuasa tapi nggak suka puasa. Dia bisa menghafal Quran tapi nggak suka menghafal Quran. Ini mengerikan. Saya banyak mendapati, ya, karena saya konselor anak dan remaja, saya menangani puluhan bahkan ribuan anak di tahun 2020
sampai sekarang, dan saya banyak mendapati anak-anak yang dulu soleh kesan dari orang tuanya, tapi udah gedenya liar. Di antaranya adalah orang tua yang sejak awal mendidik anak mengenalkan ibadah dengan cara mengancam, sehingga dia tidak mengikuti apa yang jadi petunjuk yang Rasulullah sampaikan. Allah memulai namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dan itu adalah selalu dimulai dengan di ayat. Tapi kadang dengan sifat marah kita, galak kita, ancaman kita, anak hanya mengetahui Allah itu Al-Mutasyaddid, maha galak, maha keras siksanya. Ini yang membuat anak-anak tidak memiliki yang namanya kecintaan terhadap agama ini. Di saat mereka dewasa, mereka mendapatkan alternatif. Ternyata ya pendeta ini baik banget ya. Teman aku kok baik banget ya, padahal dia Kristen. Kok ada sih orang yang sebaik dia padahal dia nggak pernah sholat. Makanya dia akhirnya berpindah dari apa yang dia yakini selama ini. Saya misalnya pernah mendapatkan contoh ya, di salah satu jamaah di Eropa pernah bertanya dalam kajian online, Ustadz, kami itu dalam keadaan bingung sama anak-anak kami, Ustadz. Kami didik anak kami, Ustadz, dari kecil dengan secara Islami. Kami bikin kami secara Islami. Begitu mereka dewasa, ada yang maaf Ustadz menanggalkan jilbabnya, dia seorang perempuan, ada yang berzina, free sex, ada yang maaf sampai murtad Ustadz, sampai ada yang ateis Ustadz. Apa salah kami Ustadz? Padahal kami didik anak kami secara Islami. Saya terus terang jadi agak kaget karena berulang kali mengatakan mendidik anak kami secara Islami, seolah-olah kalau sesuatu yang Islami itu berarti gagal. Maka saya penasaran, jadi maksud Islami itu menurut ibu apa? Ya saya didik anak kami Ustadz dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran. Terus saya tanya lagi, ya caranya gimana? Ya caranya pokoknya ya seperti biasa Ustadz, saya ajarin, saya kenalin. Saya tersenyum aja, kemudian saya bilang gini aja deh, supaya mempermudah ya. Ibu tinggal jawab aja, pernah, sering, atau nggak pernah. Saya tanya ya sama ibu ya, ibu pernah ngebentak anak ibu nggak? Dia jawab, pernah Ustadz. Oh, sering apa pernah? Sering Ustadz, oke. Ibu pernah teriak-teriak sama anak ibu? Itu mas sering Ustadz, habis ngeselin banget. Ibu pernah bikin anak ibu nangis nggak? Sama Ustadz sering. Oh. Ibu pernah menakut-nakuti nakut-nakuti anak ibu? Iya Ustadz. Ya. Yang kelima, ibu pernah mencubit dan memukul? Pernah juga Ustadz. Dan itulah saya sampaikan, itu nggak Islami. Jadi kita ini sering mengatakan pendidikan Islami tapi nggak mengenal esensi Islami. Saya kan ngajarin sholat, tidak. Kalau ingin tahu pendidikan atau pengasuhan Islami, pendidikan dan pengasuhan Islami adalah pendidik dan pengasuh yang mencerminkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Rasulullah mengingatkan, kalau engkau seorang muslim, selamat orang di kejahatan lisan tanganmu. Kalau engkau ngajarin Quran tapi engkau memukul, mencaci maki, membuli, sesungguhnya engkau enggak Islami walaupun isinya Islam. Ketika engkau mengajarkan sholat, mengajarkan puasa tapi engkau memukul, menakut-nakuti, mengancam, itu enggak Islami. Karena Rasulullah tidak pernah mengancam karena kecil. Rasulullah memberikan banyak hal kegembiraan karena memang Islam itu sesuatu yang menyenangkan harusnya buat anak-anak. Makanya anak-anak di zaman dahulu mereka itu begitu merasakan kegembiraan, motivasinya tinggi. Lihat bagaimana hadis Rasulullah SAW berkaitan misalnya dengan marah, ya ada orang marah, Rasulullah katakan la taghdab walakal jannah, jangan marah untukmu surga. Rasulullah nggak bilang gini, ighdab walakan nar, engkau marah neraka, enggak. Kalau kita kan sering ngenalin neraka dibandingkan surga. Rasulullah kebayangkan suatu hari misalnya ada seorang sahabat yang leyeh-leyeh, ya istilahnya apa ya kalau orang Jambi itu ya, males-malesan lah, dia orang lain jihad, berangkat jihad, dia malah duduk sambil makan sebutir kurma. Maka Rasulullah melihat ini nggak suka, tapi Rasulullah nggak bilang gini, kamu mas-malesan, orang yang jihad, entar turun malaikat Malik menjemput kamu, dimutilasi 5 bagian, dibuang ke neraka kamu, panas. Nggak begitu. Rasulullah mengatakan apa? Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Orang ini lagi makan, tiba-tiba nanya, surga emang seluas langit dan bumi ya Rasul? Kata Rasul, na'am. Kemudian dia nyebut bah gitu. Dahsyat, luar biasa, mantap ya. Maka dia pun membuang kurma itu dan membuang kurma itu dan mengatakan, terlalu lama saya masuk surga gara-gara kurma tadi.
Jadi ada motivasi, lagi-lagi karena dikenalkan dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Nah, kalau ingin membuat anak-anak kita untuk melalui puasa ini dengan baik, maka mulai dari bulan Sya'ban ini kita, bahkan di bulan Rajab sudah mulai mengenalkan sesuatu yang membuat anak kita merasa yang bahagia. Yang jelas, ibadah puasa itu secara hukum fikihnya, kapan baru diperintahkan para ulama, semisal Imam Suyuti dalam kitab Al-Ilqan menyamakan dengan perintah sholat. Sebagaimana sholat perintahkan muru aladakum bisolahum abna'u sab'a sinin, perintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun, maka demikian juga Ramadan baru mulai diperintahkan 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun apa yang kita lakukan? Biarin aja, bukan. Disinilah salah satu poin penting kita, bahwa ibadah yang ada di dalam Islam, kalau ingin kita bisa bangkitkan kepada anak-anak kita, maka kita harus mengingat bahwa ibadah itu ada dua bagian. Pertama, ibadah hardware. Hardware itu adalah bagian yang nampak yang dikerjakan, tapi ada software pendukung yang membuat yang anak-anak itu bisa beribadah. Saya kasih contoh. Sholat itu hardware. Softwarenya apa? Softwarenya itu namanya syukur. Softwarenya nama syukur. Makanya kalau ada anak yang malas sholat karena belum diinstal rasa syukur, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajin sholatnya, padahal dijamin surga. Sampai Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau dijamin surga, tapi kenapa sholat sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi bayangkan kalau anak itu punya install software, maka hardware dia muncul yang ketika diminta sholat dia siap. Seperti misalnya berhijab. Berhijab itu softwarenya rasa malu. Banyak anak-anak yang mohon maaf ya, dia pakai hijab tapi nggak punya rasa malu, ujung-ujungnya malu-maluin. Itu banyak, dia malam-malam dibonceng sama cowok ya. Kalau di Jakarta itu banyak yang disebut cabe-cabean. Ya kalau cowok terong-terongan, ya kalau bencong terong dicabein. Itu banyak tuh kasusnya. Ya saya ya pengalaman menjadi konselor, bahkan setahun di jalanan banyak mendapati anak-anak kayak gini. Bahkan kalau di Jakarta itu ada metamorfosis ya, ada cabai-cabean itu ada dua jenis, ada cabai merah, ada cabai hijau. Kalau cabai merah itu dia rela dijamah untuk eksistensi sosial ya, buat pansos gitu ya, karena orangnya ganteng keren gitu. Kalau cabai hijau motif ekonomi, supaya dibeliin pulsa, dibeliin handphone, dibeliin tas macam-macam. Setelah cabai-cabean ada namanya jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Ya itu banyak kasusnya. Ya, karena dia berlaku yang berhubungan yang buruk, hamil, akhirnya dinikahin tapi diceraikan nggak betul lama. Tapi sang mantan malah nggak bertanggung jawab. Jelas-jelas ada anak dari hasil perzinahan mereka tapi nggak dinafkahi. Hasilnya setelah jadi jamur mereka bermetamorfosis jadi jagung bakar. Ya. Jablay tanggung baru mekar. Jadi gitu, banyak kasusnya itu seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa banyak keadaan fakta di lapangan memberitahu bahwa ketika anak perempuan dia berhijab tapi nggak punya software malu, dia malu-maluin. Makanya kalau anak kita pengen berhijab, tanamkan dulu rasa malu. Sayangnya maaf kata nih, kita menganggap malu itu selalu, tapi kok malu terus nanti Ustadz dia jadi anak-anak yang nggak pede. Maaf, malu itu lawannya bukan pede, salah. Kita bedakan, lawannya pede itu bukan malu tapi minder. Malu itu udah kata Rasulullah, al-haya la yati illa bi khair. Malu tidaklah datang kecuali kebaikan. Malu itu pasti baik. Maka lawannya malu bukan enggak pede, malah bukan lawannya malu bukan pede, lawannya malu binal. Lawannya malu genit gitu. Jadi perempuan itu diinstal rasa malu supaya dia tidak binal, tidak genit, tapi dia tidak minder. Malu beda minder, malu berkaitan dengan adab, minder berkaitan dengan kompetensi. Nah, lain waktu kita bahas tentang konsepsi tentang hal ini. Tapi maksud saya begini loh, agar kita bisa membedakan bagaimana ibadah yang membuat dia bisa pakai hijab itu karena rasa malu, sehingga karena rasa malu itu dia akhirnya pakai. Bunda malu ada laki-laki, begitu. Ada softwarenya. Setiap ibadah punya software. Nah, termasuk puasa. Anak-anak kalau softwarenya nggak diinstal di umur 0 sampai 7 tahun, maka susah puasanya. Nah, software inilah yang menjadi tugas kita melatihnya di umur 0 sampai 7 tahun sebelum turun perintah. Nah, puasa ya. Apa yang kita install software ini? Yang pertama adalah ada software utama dan ada software pendukung. Software utama yang kita install namanya Tauhid. Itu software utama. Seluruh amal harus bermula dari Tauhid. Agar dia tahu semua ini karena Allah, apalagi puasa. Kata Rasulullah SAW, saumuli wa ana ajzibihi.
puasa itu untukku dan aku yang kata Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka puasa itu bagian dari kita di dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Maka anak-anak diinstal dulu net tauhid. Maaf kata, kalau dari kecil jarang disebut nama Allah, maka anak-anak kita nggak tahu siapa itu Allah. Itulah kenapa sering-sering menyebut Allah. Tapi yang kedua, kalau menyebut nama Allah, jangan lagi situasi lagi marah atau situasi membuat anak merasa takut sama Allah. Sebagian besar salah orang tua, mohon maaf, menyebut nama Allah justru di saat yang membuat anak akhirnya malah menjauh dari Allah. Kapan? Lagi marah. Anak mecahin piring. Ya Allah, Masya Allah. Anak misalnya dia pulang maghrib, astagfirullah. Ya Allah. Tuh. Anak taunya kalau Allah disebut pasti ada sapu melayang. Pasti ada piring terbang. Pasti ada sapu, pasti ada cubitan. Makanya dia akan menjaga jarak dengan syariat. Nggak mau Allah mengambil sebel deh. Kenapa salah kita? Justru sebutlah Allah di saat situasi buat anak bahagia. Lagi jalan-jalan. Ini dari mana nak? Dari Allah. Allah baik ya. Ini software yang penting. Ketika kita ngasih hadiah, jangan bilang ini dari mana? Dari papa, bukan dari Allah titip ke papa. Karena kamu anak yang soleha, kamu anak yang soleh. Begitu. Setiap kita mengenalkan Allah dalam keadaan baik, itulah kita telah mampu membuat anak kita memahami tentang Allah itu baik ya. Sehingga nanti begitu turun perintah syariat, anak itu tidak menganggap Allah itu jahat ya, nyuruh kita nggak makan, tega banget sih. Karena sejatinya dia tahu bahwa Allah yang selama ini dia kenal sering disebutkan dalam setiap kesempatan orang tuanya sebagai sosok yang baik. Itu pertama. Makanya software tauhid itu dimulai dari mana? Dari saat dia baru lahir. Bahkan kalau perlu dia baru lahir itu sering diucapkan. Di antaranya Allah sebutkan ya. Pembahasan ini lumayan panjang tapi saya ringkas karena waktu terbatas. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan Allah menjadikan pendengaran. Jadi pertama kali organ aktif anak itu pendengaran. Yang kedua penglihatan dan hati. Itulah kenapa Masya Allah, kenapa kita disuruh mengazankan bayi sementara orang Nasrani melakukan tanda salib di mata. Mereka secara ilmiah sudah bertabrakan. Ternyata berdasarkan riset memang bayi waktu lahir yang aktif itu pendengaran dulu. Penglihatan itu baru aktif kurang lebih setengah jam ya, mereka baru bisa melihat, itu pun jarak pandangnya 30 cm maksimal. Jadi itu yang selama ini tidak sadari. Kalau pendengaran itu langsung aktif, bahkan dalam kandungan waktu Rudi itu langsung aktif. Nah, di antara yang kita harus pahami ya. Di antara yang harus kita pahami, inilah salah satu pelajaran dalam pendidikan di dalam Islam, bagaimana bayi sejak kecil dikasih tahu sesuatu yang baik. Pendengaran. Hikmahnya ibu menyusui adalah agar ibu banyak bicara. Ibu jangan sampai nyusui sambil main handphone. Mentang-mentang lagi jualan online ya, malah udah belum cepetan ya, cireng, ridi ya, bakso pedas besok datangnya gitu ya. Telah muncul hiji bab. Jadi ibu-ibu malah lagi ini malah jualan online. Justru momen lagi nyusu itu momen ngobrol, karena bayi satu hari merekam 5.000 kosakata baru. Kebayang nggak kalau waktu kecil itu dikasih tahu Allah yang baik, Allah yang tauhid itu dimulai dari bayi, sehingga itu software yang akan membuat mereka di bulan Ramadan itu mudah. Yang kemudian setelah software utama ada software pendukung. Software pendukung anak mau puasa namanya kontrol diri. Karena ibadah puasa sejatinya itu identik dengan kontrol diri. Kontrol diri anak itu dimulai dari apa yang menjadi pendidikan di awal. Anak-anak sudah mulai merasakan rasanya ditolak dan rasanya menahan diri. Di antara hikmah kenapa bayi 2 tahun itu disapih, nggak boleh lewat waktunya. Sebagian orang tua meremehkan masa menyapi, padahal ini adalah sebuah syariat pendidikan yang mengajarkan supaya anak itu membedakan mana needs, mana wants. Dan anak-anak terlatih untuk tidak mudah mengikuti keinginannya. Maunya lapar, maunya nenen. Tapi memang tidak bisa, karena di umur ini air susu itu tidak lagi menjadi kebutuhan kamu, tapi keinginan kamu. Maka dia menangis gak ada masalah. Kontrol diri itu dilatih dari awal dia umur 2 tahun. Termasuk ketika dia misalnya meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang kita inginkan. Misalnya anak-anak lagi sakit lalu minta es krim, kita tolak ya. Atau misalnya ketika dia bisa bermain sama
sama ayahnya, di antara cara melatih kontrol di anak ketika lagi bermain, tiba-tiba dia tarik ini ayah, tiba-tiba sakit. Tahan. Ternyata latihan kontrol diri di awal melatih anak ketika bulan puasa dia nggak rewel, dia bisa melakukan semua itu dengan baik. Nah, itulah metode yang bisa kita kembangkan dari awal. Tinggal pada saat hari hanya kita aplikasikan karena waktu terbatas beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ketika bulan Ramadan pada saat puasa kita mulailah dari sahur yang ceria. Kenapa? Karena emosi anak di pagi hari akan menentukan kualitas puasa di waktu-waktu setelahnya. Maka jangan bikin sahur itu anak dalam kondisi emosi negatif, emosi yang bete. Di antara kebiasaan Nabi di pagi hari adalah memberikan apa yang disebut positive vibe oleh anak-anak zaman now. Rasulullah itu kalau pagi nggak pernah nanya atau sesuatu yang membuat orang-orang stres. Di antara pertanyaan Rasul kalau pagi-pagi itu adalah hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam. Jadi Rasulullah itu selalu memulainya dengan pertanyaan mimpi indah. Kalau ada yang mimpinya indah diberikan takwil yang bagus. Bagaimana kalau mimpinya buruk? Ada seorang sahabat bernama Ibnu Umar mimpi buruk, yaitu dibawa keliling neraka. Tapi Rasulullah menjadikan paginya itu sebagai hal yang positif. Maka Rasulullah katakan ni'mal abdu Abdullah laukana ni'mar rajul Abdullah laukana usolli lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah engkau ya Abdullah saat engkau rajin sholat malam. Jadi ada motivasi pagi hari. Nah, termasuk jangan biarkan anak bangun pagi itu dalam keadaan marah, nangis. Makanya teknik membangunkan pagi itu penting bagi anak-anak khususnya di bawah 7 tahun. Apa yang kita lakukan biar anak mau bangun sahur? Satu, persiapkan waktu malam. Jangan ada aktivitas setelah taraweh. Mulailah setelah sholat isya dan taraweh, maka kita masuk ke kamar masing-masing, itu tafakur dan tadabur. Tidak ada aktivitas fisik, lari-larian, nonton TV, main handphone, tidak ada. Manfaatkan waktu ini untuk ngobrol, untuk baca Quran, bahkan kita membacakan buku untuknya. Yang kedua, kesepakati sama anak di malam hari itu, besok mau bangun jam berapa sahurnya. Ya karena disebutkan aja besok sahur kita kan subuh 4:30. Kita persiapan setengah jam. Kamu mau sahur jam berapa? Kalau paling lambat diketentukan jam berapa. Kalau dia bilang aku mau dari 3:30 supaya bisa nemenin bunda, bagus. Kalau mau jam 4 juga boleh. Yang kedua, sepakati maunya dibangunkan caranya gimana. Maunya dibangunkan cara gimana penting agar anak bisa menentukan aku maunya diusap-usap, aku mau diusapin air. Jangan kita melakukan sesuatu buat anak merasa trauma. Yang ketiga, kita tanyakan besok mau menu pembuka welcome drinknya apa. Penting, anak-anak kadang-kadang senang dengan apa yang dihidangkan di awal. Misalnya kayak anak saya waktu awal berbuka, dia pengen misalnya jus jeruk kalau ada. Kalau nggak ada, yang kita jelaskan cuma ada air putih, teh, misalnya kopi atau susu. Seperti itu ya. Maka 3 hal ini yang kita lakukan. Nah, ketika anak sudah bangun, ya sudah pagi hari, kalau dia sepakati bangun jam 4, maka kita harus tahu anak butuh persiapan untuk bisa bangun itu jam 3:30, setengah jam sebelum. Kenapa? Karena tubuh ini butuh persiapan. Maka kalau udah 3:30 walaupun bangun jam 4, lakukanlah yang disebut mengaktifkan tidur dalam, mengganggu tidur dalamnya ke tidur dangkal. Minimal dia bangunin abang, kakak atau adik setengah jam lagi ya. Cirinya orang tidur dangkal kalau dia sudah menguap dan melihat wajah kita tidur lagi. Itu kita sudah merusak tidur dalamnya. Karena kalau tidur dalam sudah bangunin dia pasti capek. Itu paling penting. Yang kedua adalah pada saat dia sudah menguap itu kita bisa menggendongnya. Ya, kalau dia masih bisa kita gendong karena anak ber-7 tahun untuk yang PAUD dari kamar utama ke kamar yang ke ruang yang lebih tidak nyaman. Jadi kalau misalnya di kamarnya pakai AC, kita bawa keluar di karpet lebih tidak nyaman. Dan yang ketiga, setiap 7 menit sekali kita rusak tidurnya dengan kata-kata sebentar lagi bangun ya. Sebentar lagi bangun. Setiap 7 sekali disinyalir, kalau 3 kali anak melakukan itu tidurnya sudah tidak lagi nikmat. Dan nanti jam 4 dia bisa dibangunkan dengan sesuai dengan dia minta. Tinggal dipijit kah sesuai maunya atau diusap atau dan jangan lupa persiapkanlah welcome drink yang bisa kita siapkan untuk anak ini. Yang paling penting bagi kita yang punya anak PAUD, apa-apa yang menjadi salah satu anak-anak itu nikmat di pagi hari itu dimulai dari rasa bahagia kalau sarapan sahurnya itu sesuai dengan keinginan dia. Ternyata menurut beberapa riset anak-anak itu bukan sekedar suka rasa tapi bentuk. Makanya ibu-ibu nih
terutama yang di bagian dapur, bervariasilah, berkreatiflah dalam urusan makanan. Karena bagi anak-anak makanan itu bukan sekedar rasa tapi bentuk. Karena banyak yang saya lihat ibu-ibu banyak yang bikin tempe dari selama 20 tahun bentuknya nggak pernah berubah. Kotak, gosong gitu ya. Udah tempe kok saya nggak tahu kenapa harus kotak tempe itu. Apakah kalau kita bentuknya bundar itu dianggap melanggar oleh master chef gitu? Kemudian kita nggak boleh lagi ikut acara koki masak enggak. Saya ingat salah satu yang dilakukan oleh istri saya yaitu ketika ya pada saat anak kami pertama kali puasa ya, ketika dia menggunting tempe dibentuk huruf sesuai nama dari anak kami. Jadi nama anak kami Faris dibentuk huruf kemudian digoreng gitu ya. Ada huruf F pelan-pelan gitu. Begitu dibangunkan dia menghirupkan Faris udah jam sekian tuh lihat tuh. Lihat apa? Dia ngeliat dia kan tahu huruf namanya dia dari TK. Ah, ini kan huruf nama aku gitu ya. Dia bangun langsung semangat, dia pandangi tempe sesuai huruf nama dia sudah hidangkan, dia makan itu nasinya doang. Tempenya nggak dimakan. Sebenarnya kok nggak dimakan takut kepotek gitu nanti rusak. Jadi dia cuma ngeliatin hurufnya aja dan laparnya bangkit dan dia bisa makan. Artinya memang poin ini penting. Yang paling kedua adalah kita untuk dia puasa itu cukup 2 kali. Puasa sampai full yaitu sampai maghrib, puasa sampai jam setengah. Apa kita lakukan itu? Karena ini model pendidikan yang buka lagi itu bukan puasa karena itu mah orang udah biasa. Anak-anak kita harus dilatih mengundurkan rasa laparnya. Nah, jadi itu cukup 2 itu dan nggak boleh dilanjutkan. Namanya puasa itu nggak boleh diremehkan. Karena udah puasa aja buka jam zuhur, nanti lanjutan lagi besok asar nggak usah. Karena nanti konsep puasanya dia berantakan. Cukup kita bilang kamu masih latihan. Puasa yang benar itu sampai maghrib. Jadi nggak ada yang namanya kalau sudah sampai zuhur sudah cukup diapresiasi. Tapi kalau dia mau sampai maghrib sudah bagus. Yang paling penting adalah ketika dia berpuasa, pastikan dia punya agenda. Anak-anak mudah lapar kalau nggak ada kesibukan. Makanya orang tua harus bekerja sama sama sekolah jangan sampai bulan Ramadan nggak ada agenda. Karena anak-anak nggak ada agenda, kemungkinannya cuma 5. 1 tidur lagi, 2 nonton TV atau YouTube, yang ketiga main gadget, 4 nagih makan, 5 ngisengin orang. Makanya kita bikin agenda. Itu paling penting supaya dia teralihkan dari kesibukan. Salah satu sahabat bernama Rubai ya mengatakan kami biasa membuat mainan untuk anak kami saat mereka berpuasa sehingga mengalihkan rasa lapar mereka. Berikutnya adalah bantu mereka pada saat menjelang buka untuk mempersiapkan menu buka agar merasakan nikmat pengalaman. Jadi walaupun mereka masih kecil, mulai dari mereka mengocok-ngocok kue, puding, itu juga kita siapkan. Yang paling penting adalah setelah berbuka seperti tadi, jangan biasakan makan dengan menu semuanya sehingga tidak mengontrol diri. Dia diri dulu, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, setiap hari harus dievaluasi dengan pertanyaan gimana rasanya hari ini nak, apa yang menyenangkan, apa yang gak kamu sukai, menu apa besok. Karena itu akan membuat dia belajar untuk motivasi besok apalagi ya, besok apalagi. Dan gak usah khawatir kalau anak menunya gak pernah berubah, itu terus. Yang jelas itu adalah cara mereka untuk melatih diri agar puasa. Poinnya kira lebih ada di situ, karena waktu yang terbatas, mohon maaf saya mengulasnya agak sedikit cepat, tapi esensi puasa itu ada di sini. Dan semua itu kami tulis dalam buku yang baru terbit, yang Bapak, Ayah, dan Bunda bisa request, karena buku ini cetak terbatas dan sudah mau habis. Judulnya Agar Ayah Nggak Masuk Neraka. Buku Agar Nggak Masuk Neraka ini judulnya Kiat Dampingi Anak Berpuasa di Bulan Ramadan. Di dalam buku ini kami seperti bahas tadi bahwa esensi puasa bukan sekadar anak puasa saja, tapi ada goalsnya. Di antara goalsnya tadi adalah melatih anak bermental tangguh, kuat menghadapi ujian kesulitan, kuat menghadapi amarah, dan kuat menghadapi ujian syahwat. Buku ini ya saya tulis bersama guru saya Ahirwan Rinaldi. Silakan kalau mau pesan di website www.fatherman.id atau bisa dikoordinir oleh sekolah langsung. Mohon maaf karena waktunya. Aku Luqul Yazza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah sama dengar
pemaparan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Yusur Rahman sangat jelas, padat, dan tentunya mencerahkan untuk kita semua, bagi kita sebagai wali murid. Baik kepada Bapak Ibu yang hadir, pada kesempatan ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Baik, kepada yang mau bertanya ya silahkan angkat tangannya. Kami beri dua kesempatan bertanya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan tangannya. Ada yang mau bertanya? Ayah, Bunda, atau mungkin dari guru SD, guru-guru TK, PAUD. Diaktifkan speakernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih operator. Saya Firdaus dari anak murid dari Nur Hafiza. Di awal Ustaz Rahman tadi menyampaikan tausiah, ada sedikit hal yang perlu saya pertanyakan. Salah satu terkait berpuasa dalam judul parenting kita. Di situ Ustadz memberikan perumpamaan Nabi Yusuf. Nah, di situ kaitan dengan anak-anak kita seperti apa tuh Ustazah bisa menerapkannya? Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Tadi Ayah Anda dan Nur Hafiza, Pak Firdaus. Jadi permisalan tentang apa yang tadi saya sebutkan itu dari Ibnul Jauzi, ya, ulama yang menulis kitab yang sebut Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in. Jadi ada dalam kitab beliau di juz 3 di halaman 83. Jadi beliau mengibaratkan puasa itu seperti Yusuf, dan apa maksudnya? Yaitu bahwa target puasa mencetak anak-anak sekualitas Yusuf. Apa itu yang disebut sekualitas Yusuf? Tadi yang saya sebutkan, dia tangguh melewati ujian kesulitan. Kita berharap anak kita kalau menghadapi ujian kesulitan nggak kabur, tapi hadapi, tidak sampai stres, bunuh diri, kira-kira seperti itu. Jadi Yusuf seperti itu, dia mengalami ujian dicemplungkan ke sumur, dia menghadapi ujian dibully sampai dia jadi budak. Dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk stres dan depresi. Yang kedua, kita ingin anak kita seperti Yusuf melatih dirinya ujian syahwat, supaya dia tidak menjadi orang yang rakus, supaya nggak jadi orang yang mudah tergoda terhadap lawan jenisnya, pacaran sebagainya. Dan itulah yang dialami Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Dia mampu melewati, bahkan dia keluar dari tempat tersebut meskipun difitnah. Yang ketiga, Yusuf mampu melewati ujian kemarahan ketika Yusuf mampu memaafkan saudaranya pernah menyakitinya, dan Yusuf berikan makanan untuk dia untuk dibawa pulang. Dan kita ingin anak-anak kita melatih diri supaya nggak gampang marah, berbagi, seperti itu. Jadi 3 tadi buat anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi alhamdulillah sudah dijawab sama guru kita. Ini Ustaz ada pertanyaan di kolom chat, izin bertanya dari Hashib, ya, Ibu Wahidah. Bagaimana cara mengenalkan anak berpuasa pada usia 4 atau 5 tahun? Iya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Fauzia. Satu-satu aja, Izin Ustaz. bertanya, Ustadz, kegiatan apa yang paling efektif untuk anak Iya. jika di sekolah? Apa Baik. tahu, Ustadz? Silahkan di. Baik.
Yang pertama adalah yang disebut dengan mengenalkan puasa anak 4-5 tahun. Yang jelas 4-5 tahun itu usia anak-anak masih sifatnya konkret ya. Dia masih melihat sesuatu yang kira-kira dampak jelas di depan dia. Saat kita berpuasa mengenalkan dia, satu caranya adalah tidak mengenalkan bahasa puasa yang membuat dia akhirnya merasa Allah itu kok tega banget ya, sehingga bukan itu. Tadi akan bilang ya Allah nggak boleh makan, berarti kita meninggal dong gitu. Yang benar adalah, nah saat puasa Allah sayang banget makan kita dipercepat. Jadi kita makannya itu sebelum subuh, latihan untuk supaya kita bisa menahan sampai nanti maghrib. Jadi makannya dipercepat dan diundur sampai maghrib. Allah mengatur jam makan kita supaya teratur. Kenapa ada orang yang makannya karena nggak teratur sakit mah. Ada orang makan nggak teratur akhirnya pingsan. Makanya diatur sama Allah makannya itu dimulai dari waktu sebelum subuh. Dan itu kita tahan sampai nanti tubuh kita istirahat supaya nggak sampai nanti pada saat maghrib. Kalau kamu mau coba boleh nggak sampai maghrib, tapi mulainya dari waktu sebelum subuh seperti itu. Yaitu kita sebut bangun pagi dulu sama kita, terus mati lihat ya mau sampai jam berapa nanti bukanya. Yang paling kedua adalah kalau kita ditanya apa kegiatan yang paling pas, yang jelas kegiatan yang paling diminati oleh anak yang memberikan ya kegembiraan buat dia, karena kegembiraan itu memicu hormon happiness, hormon happiness itu meredam rasa lapar yang membuat dia tidak berpikir soalnya kakak mau main apa, kakak mau main, misalnya yang membuat dia khusyuk misalnya adalah kalau kita mau misalnya berbuat mainan, kalau mau menulis, menggambar, berkisah. Kalaupun dia misalnya merasa lelah, kita bisa anjurkan dia untuk tidur siang. Itu salah satu cara yang jelas. Jangan bikin anak akhirnya nggak punya kegiatan. Bikinlah kegiatan yang produktif yang membuat dia merasa nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi Ustaz, pertanyaan dari Ibu Fauzia. Kegiatan apa efektif yang dilakukan ketika di sekolah? Ya, yang jelas sekolah itu sebenarnya sudah memberikan sebuah alternatif kegiatan sendiri untuk anak-anak yang jelas. Kalau untuk anak-anak yang baru usia di bawah 10 tahun karena fisiknya terbatas, maka aktivitasnya hindari pergerakan aktivitas fisik besar seperti berlari, berolahraga. Tapi berarti membuat anak itu seperti kita bisa membuat misalnya aktivitas yang membuat mereka terpicu hormon happiness, diantaranya misalnya kegiatan yang memicu hormon happiness itu adalah kegiatan berkaitan dengan kompetisi. Misalnya siapa yang duluan boleh, karena ada rasa dia ingin terpicu. Yang kedua, kegiatan yang memacu imajinasi. Ya, misalnya adalah silakan tuliskan, gambarkan keinginan kamu. Yang ketiga, kegiatan yang menimbulkan ekspresi bahagia seperti senyum dan tawa. Seperti misalnya kita bisa dengan melucu, berdongeng, berkisah. Itu salah satu yang membuat dia merasa nyaman. Yang keempat, kegiatan yang memberikan kebebasan masing-masing individu. Misalnya ada sesi, oke, sesi ini kalian boleh memilih ya. Ada yang memilih untuk membaca, ada yang memilih untuk mengobrol, ada yang memilih untuk menulis, ada yang memilih untuk bermain yang lain. Itu juga bisa kita berikan kepada anak kita. Dan di luar itu semua, kita bisa sibukkan juga dengan kegiatan-kegiatan seperti kerjasama tim, seperti hafalan dan ibadah, membuat
mereka semakin kuat spiritualitasnya. Wallahualam bishawab. Pokoknya Ustaz. Terakhir ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini karena juga ingat waktu, mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya. Yang pertama itu Ustadz, kita mengajarkan sejak dini puasa terhadap anak. Bagaimana cara kita agar anak tidak stres selama berpuasa? Yang kedua, apakah boleh memberi hadiah apabila Ananda bisa berpuasa sebulan penuh? Yang ketiga, borongan semua. Cara bijak agar anak bisa mulai belajar puasa, tidak tergoda dengan adik yang tidak berpuasa. Borongan ya. Iya, Ustaz. Tafadhol Ustaz, dijawab. Iya, yang pertama agar anak tidak stres sama puasa selama Ramadan, sebenarnya adalah salah satu kata kuncinya seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi ketika mengutip dari apa yang disampaikan Imam Syafi'i, yaitu kunu rijalun mashkulun, jadilah kalian anak-anak yang sibuk. Jadi salah satu yang harus kita pahami, hal yang membuat anak itu stres kalau dia nggak punya kesibukan. Yang menjawab pertanyaan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan besok kalian mau ngapain, itu kata Allah. Makanya kita itu harus memastikan sebelum kita tidur, anak-anak kita besok agendanya apa. Anak-anak yang tidak tahu besok menjawab, nggak tahu, aku kan libur, itu sangat rentan stres karena dia bingung ngapain, semua apa-apa dilarang, nggak makan juga nggak boleh. Maka bikinlah kesibukan, bikin agenda, ajak bermain sama ayahnya, minimal ada 3 skill, latih ayah mulai bermain, ya, berkisah, menjelajah. Itu juga bisa praktekkan. Itu yang bisa membuat anak-anak bisa melatih supaya tidak stres ya. Karena ruang gerak anak terbatas ya pastinya, tapi kan orang tua itu harus jadi subjek. Di antara salah satu yang dilatih orang tua adalah tidak mengandalkan media, apa-apa handphone. Maka nanti kita stres sendiri, malah orang tuanya justru melatih diri agar kita menjadi entertain. Di antara yang dilatih Nabi SAW itu adalah Nabi itu bukan saja seorang Nabi yang banyak ceramah, tapi Nabi kalau apa-apa selalu ya mengelatih para sahabat untuk misalnya dengan bermain. Seperti misalnya ada 3 anak kecil di masa Rasulullah itu namanya Bani Abbas, Rasulullah langsung mengajak bermain, man sabaqu ilayya falahu kadza wa kadza, siapa yang bisa dahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Rasulullah mengajak bermain. Rasulullah kadang mencandai cucunya sambil menjulurkan lidah gitu. Jadi membuat ada kesan entertain di dalam diri Nabi kepada anak-anak di masa tersebut. Atau Rasulullah misalnya menanyakan anak-anak lagi sedang melihara burung pipit, seperti Rasulullah kepada seorang anak bernama Abu Umair, ya Abu Umair mafalan nugair, seperti itu. Pertanyaan berkaitan bolehkah memberi hadiah? Boleh, karena ini dianjurkan, bahkan Nabi pun melakukan itu. Tapi ingat, selalu selipkan tauhid pada saat memberi hadiah dengan kata-kata, ini dari mana nak? Udah bilang dari mama, bukan dari Allah. Sayang banget Allah sama anak yang puasanya full, seperti itu, agar ada nilai tauhidnya. Bagaimana cara bijak agar anak yang kasih kakak tidak minta ke adiknya? Yang jelas gini, persiapannya itu mulai dari kita di sebelum puasa sudah diingatkan bahwa kakak udah umur sekian, adik umur sekian. Jadi tak pembedanya. Kakak punya tanggung jawab sendiri, bukan berterap adik, tapi umur kakak. Kakak bisa nggak melewati target ya? Misalnya dia dikasih tahu kakak sampai maghrib, ya sudah. Ketika adik makan bilang, ingat kakak sesuai janjinya. Janjinya sampai apa? Sampai maghrib. Kakak lapar ya, yaudah jangan dekat dulu sama adik, nggak ada masalah. Jadi diingatkan aja kakak sama janjinya, dan itu salah satu yang menguatkan dia. Dan kalau dia sudah mulai rewel ya ditunda dulu aja, gini deh, coba dulu sejam ya, kita lihat, karena harus anak tuh belajar untuk diulur. Rubai misalnya mengajarkan kalau anak sudah mulai rewel bisa diundur dengan mengingatkan waktu nanti sebentar lagi, atau yang kedua diajak untuk bermain atau mengalihkan perhatian dia terhadap sesuatu yang membuat dia pengen makan makanan dari adiknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yashur Rahman tadi memberikan ilmu kepada kita sehingga
dengan ilmu hati kita bisa menerapkan dan mempersiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dan kita terapkan dan kita amalkan sehingga tercapailah puncaknya Ramadan. Kita mendapatkan hikmah itu adalah kita bisa memberikan pengertian hikmah Ramadan tersebut, bukan hanya sekedar ibadah ritual yang kita berikan kepada anak-anak. Baik, itu saya sebagai moderator pada acara hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Yasyur Rahman. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus berdakwah untuk menyampaikan syiar agama ini kepada manusia, pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu yakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, alhamdulillah begitu banyak pemaparan yang sudah kita dapatkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi berkah dan dapat kita terapkan ya semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz Bendri Yasyur Rahman. Malah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu doa yang mana akan dipimpin Ustadz Abdul Rauf SPDI. Kepada Ustadz, silakan. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusalat syariatik wa wasikillahumma ramidataha wa adimud dahwaliha subulah wa mlaha binurikal ladzi la yakhfu washrah suduraha bi fa'ilmik wa jamil tawakkul alayka wa ahliha bi ma'rifatik wa mitana syahada fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.